Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Majelis Hakim menyatakan Lutfi terbukti bersalah melakukan korupsi, kepengurusan kota impor daging sapi dan pencucian uang. Sidang vonis kasus dugaan korupsi kepengurusan kuota impor daging sapi dan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Lutfi Hasan Ishak di Pengadilan Tipikor berlangsung hingga Senin malam. Mantan Presiden PKS itu pun tampak tegar menghadapi sidang terakhirnya ini. Dalam pertimbangan vonisnya, Majelis Hakim mengatakan bahwa Lutfi bersama rekannya Ahmad Fatona terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterima Lutfi ketika masih menjabat anggota Komisi 1 DPR RI dan sebagai Presiden PKS. Untuk kasus pencucian uang, Lutfi juga dinyatakan bersalah karena menyembunyikan harta kekayaannya dari hasil korupsi. Atas dasar itu, Lutfi pun divonis 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 18 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Lutfi mengaku tidak menerima vonis tersebut dan akan menempuh proses hukum lainnya, yakni banding. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Majelis Hakim yang telah menerima 100% dari seluruh tuntutan jaksa dan telah menyampingkan 100% dari pembelaan yang dibuat oleh pengacara saya, maka saya tidak menerima keputusan itu dan saya akan melanjutkan proses hukum berikutnya. Baik proses hukum di dunia ini maupun proses hukum di akhirat nanti. Dari Jakarta, Muhammad Ihsan melaporkan. Kita ke Jambi pemirsa. Ratusan massa dari gabungan LSM Jambi Senin pagi mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Kedatangannya ke kantor Kejaksaan ini untuk mempertanyakan beberapa kasus korupsi yang sudah ditangani pihak Kejaksaan, namun belum ada tindak lanjut dari kasus korupsi tersebut. Awalnya massa berorasi sambil membawa spanduk dan poster di samping Bank Indonesia Jambi. Setelah berorasi, massa melanjutkan long march menuju kantor Kejaksaan Tinggi yang tak jauh dari simpang Bank Indonesia Jambi. Massa mempertanyakan beberapa kasus korupsi yang sudah dilaporkan beberapa LSM ke Kejaksaan Tinggi Jambi, namun belum ada tindakan lanjut dari penegak hukum tersebut. Massa kembali berorasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Di antara kasus yang mereka pertanyakan adalah kasus bencana alam di Kabupaten Kerinci yang menelan uang negara miliaran rupiah. Selain kasus bencana alam, massa juga mempertanyakan kasus Kuarda Pramuka Provinsi Jambi Jilid 2. Kasus Pramuka Jilid 1 sudah berjalan dan menahan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Firdaus yang saat itu menjadi Ketua Kuarda Pramuka, serta Kadis Peternakan Sepdina yang menjadi Bendahara Kuarda Pramuka. Perwakilan massa ditemui Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Saifuddin Kasim dan berjanji akan menyelesaikan beberapa kasus korupsi tersebut. Bukan rezeki. Hari ini kita sepakat semua. Dari Provinsi Jambi, Yus Rizal melaporkan. Pernyataan sara dari politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul ke pengamat politik Boni Hargens berbuntut panjang. Setelah dilaporkan ke polisi, Boni berencana melapor Ruhut ke Badan Kehormatan DPR dan Komnas HAM. Pengamat politik Boni Hargens mengaku tidak membenci juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul atas tindakan rasial terhadap dirinya di sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Boni Hargens di sela launching gerakan anti-diskriminasi di Jakarta mengaku pelecehan yang berbau rasial terhadap dirinya merupakan salah satu alasan dirinya untuk menggalang gerakan anti-diskriminasi ini. Pihaknya juga berencana mendatangi DPR dan Komnas HAM untuk mengadukan persoalan rasialis tersebut. Saya terbuka di hadapan media dan biar masyarakat tahu. Karena apa yang dilakukan Ruhut itu merusak peradaban dan merusak ruang publik. Jadi bukan merusak saya. Saya secara personal tidak pernah membenci Ruhut. Saya tidak punya kebencian apapun terhadap Ruhut. Dan saya tidak melihat Ruhut itu penting. Itu aja. Jumat lalu. Sementara menurut dosen politik Universitas Indonesia Arbi Sanit,
Seharusnya Ruhut menjaga ucapannya yang menyinggung SARA di tengah meninggalnya tokoh anti-apartheid Nelson Mandela beberapa waktu lalu. Alasannya nama bangsa Indonesia akan rusak, lantaran ada politisi partai penguasa yang melontarkan statement rasialis ketika Mandela meninggal. Tak hanya Arbit, senada juga diungkapkan politisi Golkar Bambang Susatyo. Menurutnya, pernyataan Ruhut tersebut sangat tidak pantas sebagai seorang politisi. Indonesia dalam hal ini saudara itu Ruhut ya, sedang mencanangkan sikap diskriminasi. Ya, jadi ini jadi penting dong di dunia pahlawan diskriminasi dan anti diskriminasi juga di Indonesia orang mencanangkan ya, praktek atau perlakuan diskriminasi. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh dalam ini memang sesuatu yang tidak benar. Jadi menurut kalian ada beberapa hal yang saya sampaikan, singkat saja. Yang pertama, sebagai koleha di Komisi 3, saya sangat menyesalkan apa yang menjadi kejadian kemarin itu menunjukkan oleh saudara beliau. Seperti diketahui, Boni Hargens disebut sebagai pengamat hitam oleh Ruhut Sitompul saat sama-sama duduk sebagai narasumber dalam sebuah acara televisi. Akibatnya, Boni Hargens melaporkan politisi Partai Demokrat itu ke kantor polisi atas tuduhan perlakuan tidak menyenangkan dan berbau rasial. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, di antaranya Megawati bantah pertemuan Jokowi Ahok terkait pencapresan. Informasinya setelah yang satu ini.